merupakan hasil review buku perancangan tata letak dari bab 1 sampai bab 4. Bab 1, perencanaan fasilitas. Definisi perencanaan fasilitas. Perancangan fasilitas merupakan subjek yang kompleks dan luas, meliputi beberapa disiplin ilmu spesifik. Buku ini fokus pada perspektif teknik industri dan bagaimana perancangan fasilitas dapat mendukung pencapaian supply chain excellence. Supply chain excellence, proses mencapai supply chain excellence melalui 6 tahap. Bisnis fokus pada keunggulan masing-masing departemen, jaringan yang baik, menghilangkan batasan internal, dan mengintegrasikan fungsi-fungsi organisasi. Visibilitas, membangun jaringan informasi yang kuat untuk memahami status pemesanan dan meminimasi masalah. Kolaborasi, menjalin hubungan kemitraan dan komunikasi yang efektif antar jaringan dalam supply chain. Hierarki perencanaan fasilitas. Perencanaan fasilitas dibagi menjadi lokasi fasilitas. Penentuan lokasi fasilitas berdasarkan pertimbangan konsumen, pemasok, biaya transportasi, dan lainnya. Desain fasilitas meliputi sistem fasilitas tata letak dan sistem handling. Tata letak meliputi area produksi, area pendukung, dan sistem handling. Perencanaan fasilitas strategis. Perencanaan fasilitas merupakan proses strategi dan harus menjadi bagian integral dari strategi bisnis. Proses perencanaan fasilitas. Proses perencanaan fasilitas terbagi menjadi 3 fase. Fase 1 didefinisikan masalah, definisi tujuan, dan kriteria desain perencana fasilitas. Fase 2 analisis status saat ini, identifikasi alternatif dan evaluasi alternatif. Fase 3 implementasi rencana pemeliharaan dan audit hasil. Bab 2, desain produk, proses, dan jadwal. Pentingnya integrasi PP dan S. Keberhasilan perusahaan bergantung pada sistem produksi yang efisien. Integrasi desain produk, proses, jadwal, dan fasilitas merupakan hal yang sangat penting untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Desain produk. Desain produk menentukan produk yang akan diproduksi, termasuk spesifikasi material, dimensi, dan kemasan. Desain proses. Desain proses menentukan bagaimana produk akan diproduksi, meliputi pemilihan proses, peralatan, dan bahan baku. Desain jadwal. Desain jadwal menentukan jumlah proses dan kapan produksi akan dilakukan, meliputi penentuan ukuran lot, penentuan waktu produksi, dan penentuan alur produksi. Informasi pasar. Informasi mengenai volume, tren, dan prediksi. Pemerintahan masa depan sangat penting dalam perencanaan fasilitas. Hukum Petro. Hukum Petro sering digunakan dalam produk campuran untuk mengetahui persentase produk yang paling banyak diproduksi dan memberikan gambaran mengenai tipe tata letak yang akan digunakan. Precedence diagram. Precedence diagram digunakan untuk menggambarkan urutan proses produksi dan membantu dalam perencanaan fasilitas. Assembly card atau AC. Assembly card menunjukkan bagaimana komponen terkait menjadi produk akhir. Operation Process Card atau OPC menunjukkan urutan operasi dan pemeriksaan yang dilakukan dalam proses produksi. Roadsheet memberikan informasi tentang proses produksi untuk satu komponen. Computer Aided Process Planning atau CAPP merupakan sistem yang digunakan untuk mengotomatiskan perencanaan proses. Bab 3, tipe tata letak. Tipe tata letak tradisional. Terdapat 4 tipe tata letak tradisional. Tata letak tetap cocok untuk produk berukuran besar, volume produksi rendah, seperti pembuatan pesawat terbang. Tata letak produk cocok untuk volume produksi tinggi dan variasi produk rendah, seperti pabrik mobil. Tata letak proses
cocok untuk volume produksi rendah dan variasi produk tinggi seperti bengkel reparasi. Tata letak teknologi kelompok cocok untuk produksi dengan variasi produk yang tinggi dan volume produksi sedang seperti industri manufaktur. Tata letak teknologi kelompok atau grup teknologi layout. Tata letak ini didasarkan pada pengelompokan komponen yang memiliki kesamaan dalam proses bentuk dan bahan. GT Flow Line, mesin diletakkan dalam urutan pemrosesan. GT Cell, mesin dikelompokkan berdasarkan produk family. GT Center, mesin diletakkan berdasarkan fungsionalitas. Bab 4, metode perencanaan tata letak. Metode pertukaran berpasangan atau pairwise exchange method. Metode ini menggunakan algoritma tipe perbaikan untuk memperbaiki tata letak yang sudah ada. Metode berbasis grafik, graph-based method. Metode ini menggunakan teori grafik untuk menentukan tata letak yang optimal. Computer Aided Layout atau CAL. CAL adalah algoritma tata letak berbasis komputer yang membantu merencanakan perencana tata letak dalam evaluasi alternatif tata letak. Systematic Layout Planning (SLP) adalah produser tata letak sistematis yang digunakan untuk mengembangkan tata letak blok dan tata letak rinci. Prosedur tata letak pabrik Apple. Prosedur yang didasarkan oleh Apple untuk mendesain tata letak pabrik. Prosedur tata letak pabrik Reed. Prosedur yang didasarkan oleh Reed untuk mendesain tata letak pabrik. Langkah-langkah dasar IMER, 3 langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk